Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Angel Fibra Karamoy, bisa dipanggil Angel, dengan nomor BP 201086-2008, jurusan Ilmu Komunikasi, kelas B angkatan 2020, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Andalas. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas salah satu kajian dalam psikologi komunikasi terkait komunikasi massa. Nah, sebelum memasuki materi tersebut, ada sedikit pengantar mengenai komunikasi massa, komunikasi, dan media massa itu sendiri. Komunikasi menjadi salah satu faktor penting dalam perkembangan zaman pada saat ini. Mulai sejak dahulu kala hingga detik ini dan di masa mendatang, komunikasi akan selalu ada sebagai bagian dari kehidupan manusia. Berdasarkan kenyataan tersebut, tentu kita setuju pada pernyataan yang menyebutkan bahwa komunikasi adalah ilmu sepanjang masa. Bayi yang baru lahir mengkomunikasikan sesuatu lewat tangisannya. Ketika masa kanak-kanak, kita belajar berkomunikasi dan beradaptasi dengan lingkungan. Ketika remaja, komunikasi berlangsung dalam bentuk-bentuk tertentu seperti permainan mata, geser tubuh, atau perubahan ekspresi. Ketika beranjak dewasa, kita mulai membangun relasi sebagai bagian untuk mendapatkan pekerjaan ataupun sekedar membangun hubungan dengan lingkungan sekitar. Ketika masa tua, komunikasi dilakukan melalui mungkin dengan gerakan-gerakan kecil seperti kedipan mata, membuat suara tertentu, atau menggerakkan barang. Nah, semua hal tersebut membuktikan bahwa kehidupan manusia mulai dari kehadiran mereka di dunia hingga kepergian mereka dari dunia tidak akan pernah dapat dipisahkan dari komunikasi. Semenjak awal kehadirannya hingga saat ini, komunikasi memang telah mengalami banyak sekali perubahan. Mulai dari segi bahasa, isyarat, lambang, media, saluran, dan lain sebagainya. Nah, ada satu fakta menarik terkait ini. Pertimbangan suatu negara untuk dikatakan maju dan berkembang dapat dilihat dari bagaimana teknologi dan komunikasi mereka berkembang. Nah, berdasarkan hal ini, komunikasi massa kemudian berperan sangat penting dalam perkembangan zaman dan mempengaruhi khalayak. Lalu, apa itu komunikasi massa? Secara bahasa, komunikasi massa adalah proses penyampaian pesan melalui media massa atau dikenal juga dengan istilah communicating with media. Nah, peran media yang sangat besar dalam komunikasi ini membuatnya tidak dapat dipisahkan dari kehadiran media tersebut. Lalu, bagaimana peran media dalam komunikasi massa? Nah, media ini merupakan inti dari komunikasi massa yang efisien dan efektif. Artinya, kesuksesan suatu komunikasi massa sangat dipengaruhi oleh peranan media di dalamnya. Bagaimana media tersebut ada, bagaimana media tersebut terlibat, dan bagaimana media tersebut mempengaruhi. Maka dari itu, pernyataan Little John seringkali dinyatakan sebagai sebuah ungkapan yang valid. Ungkapan tersebut menyebutkan bahwa tidak ada yang bisa memisahkan media dari proses komunikasi massa, karena hanya media yang dapat menghubungkan sumber informasi dengan khalayaknya, baik sebagai individu maupun sebagai sebuah institusi sosial. Lalu, apa sebenarnya komunikasi massa itu? Nah, ini nih, komunikasi massa itu dapat didefinisikan sebagai sebuah proses komunikasi yang berlangsung di mana pesannya dikirim dari sumber yang melembaga kepada khalayak yang sifatnya massal melalui alat-alat yang bersifat mekanis seperti radio, televisi, surat kabar, film, dan lain sebagainya. Selanjutnya, bahasan terkait efek kehadiran media massa. Efek merupakan segala sesuatu yang timbul sebagai akibat dari suatu tindakan tertentu. Dalam media massa, efek dikenali melalui tanggapan khalayak yang digunakan sebagai umpan balik atau feedback. Nah, sederhananya, umpan balik ini merupakan sarana yang digunakan untuk mengetahui efek apa saja yang bisa timbul dari komunikasi massa. Ada 3 dimensi efek pada komunikasi massa tersebut, yaitu kognitif, afektif, dan behavioral. Nah, efek kognitif meliputi peningkatan kesadaran, belajar, dan tambahan pengetahuan. Efek afektif berhubungan dengan emosi, perasaan, dan sikap. Sementara efek behavioral berhubungan dengan perilaku dan niat untuk melakukan sesuatu menurut cara-cara tertentu. Penjelasan terkait efek tersebut akan dirincikan lebih lanjut pada slide berikut ini. Pertama, efek kognitif komunikasi massa. Efek kognitif hadir ketika ada perubahan yang terjadi pada apa yang diketahui, dipahami, atau dipersepsi khalayak. Dalam efek kognitif dibahas tentang bagaimana media massa dapat membantu khalayak dalam mempelajari informasi yang bermanfaat
dan mengembangkan keterampilan kognitif mereka. Dalam komunikasi massa, efek kognitif ini erat kaitannya dengan nilai yang bersifat informatif. Efek kognitif mengkaji bagaimana khalayak mendapatkan informasi dan mengembangkan keterampilan kognitif atas bantuan dari media massa. Peranan media massa dalam efek kognitif ini berupa keterlibatannya sebagai perpanjangan alat indera karena menyajikan informasi terkait benda, orang, ataupun tempat yang belum pernah dikunjungi secara langsung. Realitas media massa ini kemudian disebut dengan realitas yang sudah diseleksi. Selain efek kognitif, media massa tersebut yang juga menyajikan efek proposial, yaitu efek yang mampu memberikan manfaat sesuai dengan harapan masyarakat. Kedua, ada efek afektif komunikasi massa. Efek afektif merupakan efek yang mempunyai hubungan dengan perasaan atau emosional. Efek ini kadarnya lebih tinggi daripada efek kognitif. Tujuan dari komunikasi massa bukan sekedar memberitahu khalayak tentang sesuatu, tetapi lebih dari itu, khalayak diharapkan dapat turut merasakan perasaan iba, terharu, sedih, gembira, marah, dan lain sebagainya. Sebagaimana yang kita pahami, komunikasi massa sangat berefek kepada perasaan atau hati seseorang. Efek yang demikian mampu membentuk bahkan merubah sikap seseorang. Mengapa hal demikian bisa terjadi? Apa saja faktor yang mempengaruhi efek afektif? Nah, faktor pertama yaitu pembentukan dan perubahan sikap. Joseph Klepper menyimpulkan ada 5 prinsip pengaruh media massa yang berhubungan dengan pembentukan dan perubahan sikap sebagai berikut. Prinsip pertama yaitu pengaruh komunikasi massa adalah faktor-faktor personal, proses selektif, dan keanggotaan kelompok. Prinsip kedua, karena faktor-faktor inilah komunikasi massa berfungsi untuk menguatkan sikap dan pendapat, walaupun terkadang bisa berfungsi sebagai media pengubah atau agent of change. Prinsip ketiga, jika komunikasi massa dapat menimbulkan perubahan sikap, perubahan kecil yang terjadi pada intensitas sikap lebih umum terjadi daripada perubahan seluruh sikap dari satu sisi ke sisi lainnya. Prinsip keempat, komunikasi massa cukup efektif dalam mengubah sikap pada bidang-bidang di mana pendapat orangnya lemah, seperti pada iklan komersial. Dan prinsip yang kelima, yaitu komunikasi massa cukup efektif dalam menciptakan pendapat tentang masalah-masalah baru jika tidak ada predisposisi yang terlihat kokoh. Faktor kedua, rangsangan emosional. Nah, ada 4 hal mengenai ini. Pertama, suasana emosional, yaitu respon yang kita berikan setelah melihat sebuah film, iklan, dan informasi yang akan dipengaruhi oleh suasana emosional. Seperti saat melihat film yang sedih, maka respon emosional yang kita rasakan adalah kesedihan dan haru. Begitu pula ketika kita melihat film yang bahagia, maka respon emosional yang kita rasakan adalah perasaan senang dan bahagia mengikuti film tersebut. Kedua, skema kognitif. Nah, naskah atau jalan cerita yang sudah kita pikirkan terkait alur peristiwa. Nah, seperti misalnya kita menonton film laga atau action nih, jika sebuah peran tersebut sudah seringkali kita lihat di film-film laga sebelumnya, maka kita akan bisa menebak dan memikirkan bahwa si pemeran itu akan menang atau kalah dalam laga tersebut. Kemudian situasi terpaan. Berkaitan dengan lingkungan yang memberikan pengaruh. Contohnya ketika menonton film horor, kita berada di lingkungan yang dapat dikatakan juga seram, seperti di rumah tua, atau ketika suasana gelap, maka kita akan ikut merasakan ketakutan ketika menonton film tersebut. Selanjutnya, faktor predisposisi individual, yaitu faktor yang terjadi saat kita merasa terlibat dengan tokoh atau lakon yang sedang ditampilkan dalam media massa. Misalnya nih, ketika orang melankolis menanggapi tragedi, maka ia akan terharu, tetapi itu nggak terjadi sama orang yang periang, begitupun sebaliknya. Faktor ketiga yaitu rangsangan seksual. Hal ini terjadi karena adegan-adegan merangsang yang ditampilkan dalam media massa. Biasanya yang dipertontonkan adalah bahan erotis yang terdapat pada film, televisi, majalah, dan lain sebagainya. Nah, para ahli menyebutkannya dengan istilah erotika. Erotika inilah yang mampu merangsang gairah, menurunkan nilai moral, dan membuat kecanduan. Erotika ini mampu mengakibatkan reaksi emosional seperti resah, impulsif, agresif, dan gelisah. Nah, dalam rangsangan tersebut ditemukan dan terjadi stimulus erotis. Stimulus erotis merupakan stimulus yang dapat membangkitkan gairah eksternal maupun internal. Setiap orang mempunyai stimulus erotis yang berbeda-beda. Ada yang mudah terangsang dengan mencium aroma parfum, dan ada juga yang hanya dengan melihat foto. Kemudian efek ketiga yaitu efek behavioral komunikasi massa. Efek ini merupakan akibat timbulnya pada diri khalayak dalam bentuk perilaku, tindakan, atau kegiatan. Pernyataan ini mencoba mengungkapkan tentang efek komunikasi massa pada perilaku, tindakan, dan gerakan
khalayak yang tampak dalam kehidupan sehari-hari. Nah, adegan kekerasan dalam televisi atau film akan menyebabkan orang menjadi beringas. Siaran kesejahteraan keluarga yang banyak disiarkan dapat menyebabkan para ibu rumah tangga memiliki keterampilan baru. Pernyataan-pernyataan yang demikian mencoba mengungkapkan efek komunikasi massa pada perilaku, tindakan, dan gerakan khalayak yang tampak dalam kehidupan sehari-hari. Dalam hal ini, perilaku manusia tersebut dapat dilihat dari dua sudut pandang. Yang pertama, perilaku sosial adalah perilaku spesifik yang diarahkan pada orang lain. Penerimaan perilaku tergantung pada norma sosial dan diatur oleh berbagai sarana kontrol sosial. Kedua, perilaku dasar merupakan suatu tindakan atau reaksi biologis dalam menanggapi rangsangan eksternal atau internal yang didorong oleh aktivitas dari sistem organisme, khususnya efek dan respon terhadap stimulus. Selain itu, perilaku manusia itu tidak dapat dilepaskan dari faktor-faktor yang mempengaruhinya seperti genetika, intelektual, emosi, sikap, budaya, etika, dan lain sebagainya. Kesimpulannya, sehubungan dengan teori efek komunikasi massa, artinya ketika kita menonton atau menggunakan media massa, maka akan mendapatkan pengaruh atau efek tertentu. Efek tersebut terbagi tiga. Pertama, ada efek pada kognitif yang membantu dalam mempelajari informasi bermanfaat dan mengembangkan keterampilan kognitif. Yang kedua, ada efek afektif yang bukan hanya sekedar memberitahukan tentang sesuatu, tetapi lebih dari itu kita dapat turut merasakan perasaan sedih, iba, terharu, gembira, dan marah setelah menerima pesan dari media massa. Dan yang terakhir, ada efek behavioral berupa akibat yang timbul dalam bentuk tindakan atau kegiatan. Sebagai bagian dari kehidupan yang berkembang mengikuti perubahan zaman, produk komunikasi media massa telah menunjukkan bagaimana peran yang dapat dijalankannya. Media tersebut juga tetap update sebagaimana tuntutan zaman yang ada. Era revolusi industri 5.0 nampaknya akan menghadirkan semangat perubahan yang baru dan menghadirkan produk-produk terbaru dari media massa. Mungkin saja kedepannya akan ada inovasi terbaru terkait teknologi komunikasi. Berdasarkan pemaparan tersebut, dapat dibuktikan bahwa media massa sebagai bagian dari komunikasi akan terus mengalami perubahan di masa yang akan datang. Perubahan tersebut tidak hanya memperbaharui apa yang sudah ada, namun juga akan menghadirkan berbagai inovasi-inovasi terbaru seperti teknologi ataupun produk komunikasi jenis lainnya. Baik, itulah pemaparan yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.